Hai semuanya, bahasa Inggris itu sulit karena kita harus mengenal jenis-jenis kata atau parts of speech. Misalnya noun, kata benda, pronoun, kata ganti, verb, kata kerja, adjective, kata sifat, dan adverb, kata keterangan. Setelah itu, kita harus sering berlatih agar tidak membuat kesalahan. Sebagai contoh, dalam bahasa Indonesia, kita mengatakan, dia pemain gitar yang baik. Dia bermain gitar dengan baik. Dalam bahasa Inggris, kita mengatakan, he is a good guitarist, he plays guitar well. Jadi baik sebagai adjektif berbeda dengan baik sebagai adverb. Baik sebagai adjektif menerangkan noun dia diterjemahkan sebagai good. Sedangkan baik sebagai adverb menerangkan verb bermain diterjemahkan sebagai well. Dalam video yang lalu, kita mempelajari adverbs of manner. Selanjutnya, kita akan mempelajari adverbs of time dalam video ini. Adverbs of time atau keterangan waktu tidak sulit karena serupa dengan bahasa Indonesia. Good morning. Good morning, sir. Anak-anak, kita telah mempelajari adverbs of manner. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan antara adverbs dan adjectives? Ya, Natsma? Adjective menerangkan nouns dan pronouns. Adverbs menerangkan verbs, adjective, dan adverbs. Bagus. Coba Natsma, berikan contoh kalimat dengan adjective dan adverb. Adis is patient and she cooks chicken patiently in a slow cooker. Patient itu adjective, patiently adverb. Ya, bagus. Bagus sekali. Kebanyakan adverbs of manner dibentuk dengan menambahkan le pada adjectives. Anak-anak, kita telah mempelajari adverbs of manner dalam sebuah kalimat yang menunjukkan bagaimana sesuatu dilakukan. Selanjutnya akan kita pelajari adverbs of time yang menunjukkan kapan sesuatu itu dilakukan. Umumnya diletakkan di akhir kalimat. Misalnya, she visits her grandparents every week. Adverbs of time, ya. Kita sekarang bicarakan adverbs of time. Adverbs of time adalah adverb yang digunakan untuk menyatakan waktu terjadinya sesuatu kegiatan atau peristiwa. Jadi, adverbs of time itu menjawab pertanyaan when. Ya. Adverbs of time pada umumnya diletakkan di akhir kalimat atau di awal kalimat apabila adverb tersebut penting. Contohnya, dia mengunjungi kakek neneknya seminggu sekali. She visits her grandparents every week atau weekly. Itu juga bisa kita katakan every week she visits her grandparents. Jadi every week-nya bisa di depan. Ya. Dia bermain piano selama berjam-jam. She plays piano for hours. Jadi pada umumnya diletakkan pada akhir kalimat. Ada beberapa contoh adverbs of time, misalnya now, soon, now itu sekarang, soon itu segera, today, hari ini, tonight, malam ini, hours, itu berjam-jam, all day, sepanjang hari. Nah, dalam bahasa Inggris ini ada kata ASAP, singkatan dari as soon as possible. Possible itu mungkin, ASAP itu sesegera mungkin. Ada beberapa adverbs of time yang sama dengan adjectives-nya. Misalnya, daily, yaitu setiap hari atau harian. Weekly, monthly, yearly, ya setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Ya. Contohnya, he exercises daily. Di situ daily sebagai adverb. Atau he does daily exercise. Di situ daily sebagai adjective menerangkan exercise, yang artinya dia berolahraga setiap hari. Beberapa adverbs of time yang sama dengan adjective-nya, misalnya early, yang artinya pagi-pagi atau dini, dan late, yang artinya lambat atau terlambat. He always comes early, atau he is always early. He always comes early artinya dia selalu datang cepat. Di sini early menerangkan comes, bahwa datangnya cepat. Sedangkan he is always early, dia selalu
pagi-pagi, di situ early merangkan he, bahwa dia adalah orang yang rajin karena datangnya pagi-pagi. Lawannya, he always comes late atau he is always late. He always comes late, dia selalu datang terlambat. Late menerangkan comes, sedangkan he is always late, dia selalu terlambat. Late menerangkan he. Jadi bahwa dia termasuk pemalas karena datangnya selalu terlambat. Sedangkan kata lately mempunyai makna yang lain, yaitu baru-baru ini, sama dengan recently. Lalu ada adverb of time yang mirip dengan adjektifnya. Misalnya, every day, every itu artinya setiap, day itunya hari, every day, sedangkan each itu masing-masing, every day atau each day artinya setiap hari. Every day they eat rice. Setiap hari mereka makan nasi. Ini adalah adverb di mana kita tulis every dengan day itu terpisah. Ya. Every day, setiap hari. Sedangkan every day yang disambung antara every dengan day itu merupakan satu adjective yang artinya sehari-hari. Misalnya, rice is his everyday meal. Di situ nasi adalah makanannya sehari-hari. Di sini sebagai adjective menerangkan meal, dia disambung. His everyday meal. Ini kita pelajari beberapa kata yang baru. To live, tinggal dalam arti menetap. To stay, tinggal untuk sementara. Misalnya di hotel, itu kita katakannya to stay. Kemudian to visit, mengunjungi. Lalu ada kata-kata hot itu panas, hot juga berarti pedas, warm itu hangat, cool itu sejuk, cold itu dingin, weather itu cuaca. Kemudian busy itu sibuk, free itu lawannya yaitu bebas, tidak sibuk. Bed itu tempat tidur, to sleep itu tidur, to go itu pergi seperti kita sudah tahu sebelumnya. To go to bed itu pergi tidur, tapi posisi kita masih di luar kamar tidur. Jadi kita to go to bed, ya nanti saya akan pergi tidur. Sedangkan to go to sleep, itu pergi tidur tapi sudah di kamar, sudah siap untuk tidur. Contohnya misalnya, adik kecilku meminum susu sebelum pergi tidur, atau sebelum tidur. My little brother drinks milk before he goes to sleep. Di sini kita menggunakan kata he goes to sleep. Ya. Hari ini panas atau panas hari ini. It is hot today. Seperti tadi kita pelajari, hot itu artinya panas atau pedas. Tapi dalam bahasa Inggris kita juga mengatakan it is warm today, artinya hangat. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kita tidak umum mengatakan hari ini hangat. Kita biasa mengatakan hari ini panas. Dan dalam bahasa Inggris kita biasa mengatakan it is warm today. Meskipun it is hot today juga bisa ya, apabila panas sekali. Kemudian dingin malam ini atau malam ini dingin. It is cold tonight atau it is cool tonight. Kata sejuk juga agak jarang digunakan dalam bahasa Indonesia. Tapi sering digunakan dalam bahasa Inggris. It is cold tonight atau it is cool tonight. Cuacanya bagus hari ini, tidak panas. The weather is good today, it is not hot. Sekarang saya sibuk, tapi Dani bebas. Now I'm busy, but Dani is free. Ya. Lalu contoh, mereka bermain sepak bola seminggu sekali. Seminggu sekali di sini adalah weekly. They play soccer weekly. Mayang bermain piano setiap hari. Itu bisa terjemahkan, Mayang plays piano every day atau Mayang plays piano daily. Dia bermain piano selama berjam-jam. She plays piano for hours. Dia suka tinggal di rumah neneknya sepanjang hari. She likes to stay at her grandmother's house all day. Di sini tinggal kita gunakan kata to stay ya, karena tidak menetap ya. Pulanglah segera.
Please go home soon.